Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sesuai dengan waktu Anda mengakses YouTube ini. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, kita masuk kepada sesi berikutnya. Kita akan mencoba untuk secara praktis mempelajari bagaimana cara melakukan pembagian dan perhitungan waris di dalam sistem hukum warisan Islam. Nah, kemarin sudah dibahas mengenai porsi atau bagian-bagian. Kemudian juga dibahas mengenai ahli waris asobah. Sekarang kita lihat bagaimana praktek perhitungan dan pembagiannya. Saya kasih contoh misalnya, seorang mati meninggalkan seorang anak perempuan, kemudian juga meninggalkan seorang suami, dan juga meninggalkan seorang bapak. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan cara menetapkan berapa porsi masing-masing ahli waris ini. Nah, pada kasus ini, pada contoh ini, semuanya adalah ahli waris zawil furud yang sudah tertentu porsinya. Misalnya, anak perempuan kemarin ada 2 kemungkinan porsinya, ya. Ada 3. Dia bisa berposisi sebagai dia bisa memperoleh porsi setengah, 2/3 atau sebagai asobah. Suami dia bisa dapat setengah, bisa juga dapat 1/4. Ayah atau bapak bisa dapat 1/6, bisa juga asobah. Nah, dalam contoh ini, dalam kasus ini kita lihat anak perempuan di sini dia dapat setengah. Kenapa anak perempuan dapat setengah? Karena dia tunggal, karena dia sendiri. Karena tunggal atau karena sendiri. Kemudian yang kedua, suami. Kira-kira berapa perolehan atau porsi suami? Di sini suami memperoleh 1/4. Kenapa suami memperoleh 1/4? Ingat, ada 2 peluang porsi suami. Bisa dapat setengah kalau yang meninggal itu tidak ada anak, atau istrinya yang meninggal itu tidak punya anak, atau dia dapat 1/4 kalau istrinya yang meninggal itu ada anak. Nah, di sini dia dapat 1/4 karena ada anak. Dalam hal ini dia meninggalkan anak perempuan. Nah, berikutnya bapak. Berapa bagian bapak? Kemarin kita bahas ada 2 kemungkinan, dia bisa dapat 1/6, ya. Dia dapat 1/6. Dia juga bisa dapat asobah. Ya. Dia dapat 1/6 kalau misalnya ada anak. Ya. Kemudian dia juga bisa jadi dapat asobah. Nah, di sini bapak ini dia posisinya sebagai asobah. Dia dapat asobah atau sisa. Kenapa dia dapat sisa? Karena dia di sini tidak ada anak laki-laki atau tidak ada cucu laki-laki. Kalau di sini ada anak laki-laki atau ada cucu laki-laki, maka bapak ini akan kembali posisinya sebagai zawil furud, yaitu berapa? Dia dapat 1/6. Ya. Tetapi karena di sini tidak ada anak laki-laki atau tidak ada cucu laki-laki, maka dia statusnya sebagai asobah. Ingat kemarin saya jelaskan, asobah itu semua ahli waris laki-laki itu, semua laki-laki.
itu berposisi sebagai ahli waris asobah. Nah di sini, semua laki-laki, semua ahli waris laki-laki berposisi sebagai asobah. Semuanya, kecuali satu, suami. Kalau suami, dia tidak bisa berposisi sebagai asobah. Suami tetap berposisi sebagai ahli waris zawil furud, yang porsinya sudah jelas, bisa setengah atau bisa seperempat. Jadi suami meskipun dia ahli waris laki-laki, di sini tetap dia zawil furud, ya. Jadi semua laki-laki itu berposisi sebagai asobah kecuali suami. Nah di sini bapak sendiri dia laki-laki yang berposisi sebagai ahli waris asobah. Karena di sini tidak ada anak laki-laki, kecuali kalau ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka dia tidak lagi berposisi sebagai asobah, dia berposisi sebagai zawil furud. Nah, bagaimana cara menghitung berikutnya? Coba kita lihat di sini, anak perempuan dapat setengah, suami dapat seperempat, kemudian langkah berikutnya adalah kita menetapkan KPK sebagai asal masalahnya. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Kita menetapkan KPK atau bilangan. Ya. Bilangan terkecil yang bisa dibagi habis 2 dan 4. Nah, di sini kita lihat kira-kira berapa KPK-nya. KPK ini sebagai asal masalahnya. Coba lihat. Kira-kira berapa ini KPK-nya? Bilangan terkecil yang bisa dibagi habis 2 dan 4. Coba kita lihat. 4, 2, 4, 1. Berarti kita lihat KPK-nya ini adalah 4. Ya, KPK-nya adalah 4. Coba kita lihat di sini sahamnya, porsinya 2, 1, berarti jumlahnya 3. KPK-nya tadi berapa? 4. 4 dikurangi 3 sama dengan 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Berarti 1 ini adalah saham atau bagian atau porsi untuk bapak sebagai asobah. Karena ini kan asobahnya kan sisa. Maka bapak di sini memperoleh asobah yaitu 1. 2 tadi sudah habis untuk anak perempuan, 1 itu habis untuk suami, dan sisanya, nah ini kan KPK-nya kan, ini kan yang sudah diambil, 3 ini sudah diambil, sisanya kan 1. Nah 1 ini berarti kembali kepada bapak. Nah itu dia. Nah sekarang setelah itu baru kita lihat berapa kira-kira harta warisan atau harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si pewaris atau yang meninggal. Misalnya, ini misal saja. Misalnya saja berapa kira-kira misalnya ini? Misalnya saja yang ditinggalkan itu 24 ari. 24 ari. Maka kita lihat tadi itu 2/4 anak perempuan, kemudian suami 1/4, kemudian bapak sisa bapak 1/4 juga. Ya, kita kali
24 are. 24 are. 24 are. 24 are. Sama dengan, nah, sama dengan, coba saudara-saudara bisa hitung. Saudara-saudara bisa hitung kira-kira berapa ini? 12 are, 6 are, 6 are. Berapa total semua? Pas 24 are. Kira-kira beginilah cara melakukan perhitungan dan pembagian waris di dalam sistem hukum kewarisan Islam. Baik, saudara-saudara, demikian untuk sesi kali ini. Kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.